Adel adalah seorang pedagang buah. Dia ingin menjual buah mangga dan buah pepaya. Pada penjualan pertama, dia ingin menjual 2 kg mangga dan 2 kg pepaya. Sedangkan pada penjualan kedua, dia menjual 1 kg mangga dan 2 kg pepaya. Dia hanya memiliki persediaan 6 kg mangga dan 10 kg pepaya. Pada penjualan mangga dan pepaya, masing-masing memperoleh keuntungan 75.000 dan 60.000. Berapakah keuntungan maksimum dari penjualan tersebut? Ini bentuknya saya sudah sederhanakan dari soal tadi, sehingga kita lebih mudah untuk menyelesaikannya. Nah, dari kedua pertidaksamaan ini, bentuknya sudah standar, yaitu sudah sama semua, pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Berarti kita bisa langsung mencari atau membuat bentuk kanoniknya. Nah, bagaimana kita bisa mencari atau membuat bentuk kanonik dari pertidaksamaan di atas ini? Yaitu kita mengubah tanda pertidaksamaan ini menjadi persamaan di dalam bentuk kanonik ini. Caranya adalah kita menambahkan satu variabel select pada pertidaksamaan di atas, pada pertidaksamaan ini, sehingga kita bisa membuat bentuk kanonik, yaitu mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Baik, kita langsung saja. 2x1 tambah x2 tambah ini dari pertidaksamaan yang pertama ini kita ubah ke dalam persamaan dengan menambahkan satu variabel select. Ini saya misalkan E1, koefisiennya 1 di sini, jadi kita tulis saja E1 tambah E1 sama dengan 6 di sini. Terus yang kedua, x1 tambah x2 tambah satu variabel lagi, misalnya ini di depannya koefisiennya 1 di sini, tapi di sini saya tulis S2-nya sama dengan 5. Nah, di fungsi objektif ini kita juga menambahkan variabel juga, sehingga bentuknya seperti ini. Menambahkan variabel tapi koefisiennya di depan variabel itu 0, bukan 1 tapi 0 S1 tambah 0 S2. Tapi bentuk ini dia kan di ruas sebelah kanan, tapi kita pindahkan ke ruas kiri maksudnya. Jadi bentuknya seperti ini, berarti kalau pindah ruas berarti dia kurang. Berarti Z kurang 75 kurang 60 kurang 0 S1 kurang 0 bukan 0 S1, bukan di sini, kurang, biar dia lurus berarti 0 S2. Ini juga salah ini, berarti S1 kurang S2 biar lurus. Jadi bentuk kanoniknya seperti ini. Dari pertidaksamaan ini bentuk kanoniknya seperti ini. Maaf kalau hurufnya kurang rapi dan banyak coret-coret. Selanjutnya kita masuk ke tableau 1 atau tableau pertama. Variabel yang ada di bentuk kanonik ini kita masukkan ke tableau 1. Basic, ini Z, X1, X2, S1, S2 itu dari variabel dari bentuk kanonik di atas ini. Ini ada Z ada, X1 ada, X2 ada, S1 ada, S2 juga ada. Jadi begitu. Kita lanjut. RHS ini
ruang sebelah kanan. Ini bahasa Inggrisnya, tapi artinya itu ruang sebelah kanan, ruang sebelah kanan gitu. Maksudnya ini yang di sebelah kanan tanda sama dengan. Ini maksudnya ini. Nanti kita masukkan di sini. Lanjut. B0 ini dimulai dari Z kurang 75 kurang 60 kurang E1 bukan E1 sorry maaf, ini 0 E1 sebenarnya, 0 E1 kurang 0 S2. Nah di B0 ini kita masukkan koefisiennya ke baris yang ini, ke baris B0. Koefisien dibentukan unit pertama kita masukkan di baris B0. Koefisien di depan Z ini adalah 1 sebenarnya. 1 min 75 min 60 0 sorry, ini Z-nya 0 di sini. Tidak ada tuh di bawah ini, tidak ada. Berarti ini 2, koefisiennya di sini, koefisien X1-nya 2 di sini, 1, 1, 0. Di B2 ini, sorry tadi tidak direkam. Di B2 ini 0 dari sini di bawah Z ini kan 0 tidak ada. Di baris kedua ini tidak ada. Yang di sini tidak ada. Ini di X1 koefisiennya 1, X2 koefisiennya 1. Di sini juga tidak ada, berarti 0. Di S2-nya, S1-nya kan 0 di sini, tidak ada, berarti di sini 0. S2-nya di koefisiennya juga 1 di sini, berarti ruang sebelah kanan atau RHS-nya di sini 5, berarti 5 di sini. Tabel 1 sudah selesai. Sekarang kita lihat di setiap kolom ini mana yang satu terdiri dari satu komponen 1 tapi yang lainnya 0. Misalnya seperti ini. Kita masukkan ini basis. Berarti yang komponen satunya yang lainnya 0, komponen 1 yang lainnya 0. Berarti di sini Z ada S1 ada S2. Jadi kita lihat ini apakah sudah di tabel 1 ini apakah sudah optimum atau belum. Jadi jawabannya belum, karena di B0 ini atau baris pertama, baris ke 0 ini masih ada yang nilainya atau angkanya masih ada yang negatif. Dan ini nilai di S1, S2 dan Z itu masih 0, dan solusi dari S1, S2 dan Z itu masih 0 semua. Jadi ini belum optimal karena solusinya masih 0. Solusi di Z masih 0, berarti belum optimal atau. Nah, bagaimana cara untuk kita mengoptimalkan? Yang pertama kita lihat di kita lihat di sini masih ada angka yang negatif. Berarti kita yang negatif di sini adalah di baris B0, yaitu 75. Yang paling kita lihat yang paling negatif di sini. Berarti yang paling negatif di sini adalah baris B0. Adalah di baris B0, yaitu di X1 itu 75. Yaitu min 75 sebenarnya. Ini yang paling negatif. Nah, di baris yang paling negatif ini kita nobatkan sebagai kolom kunci. Ini di X1 ini kita nobatkan sebagai kolom kunci karena paling negatif. Berarti ini kolom kuncinya. Jadi kita nobatkan di sini kolom kunci. Selanjutnya kita akan mencari rasionya. Cara untuk mencari rasio itu RHS dibagi dengan
X1 dengan X1, atau kita langsung saja 6, ini 0 di sini, atau 0 atau tidak ada, bukan 0 tapi tidak ada di sini, berarti yang kita masuk di B1, berarti B1 di sini 6 dibagi 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 5 dibagi 1, 5 dibagi 1 sama dengan 5. Nah, kita lihat dari kedua hasil rasio ini, mana angka yang paling kecil itu kita nobatkan sebagai baris kunci. Berarti 5 dan 3 ini yang lebih kecil adalah 3. Berarti di baris ini kita nobatkan di sini sebagai baris kunci. Ini baris kunci. Ini baris kunci, kolom kunci. Nah, baris kunci dan kolom kunci sudah kita ketahui. Sekarang kita akan mencari pivot atau unsur kunci. Nah, bagaimana kita menentukan pivot atau unsur kunci? Yaitu kita lihat titik potong dari kolom kunci dan baris kunci. Jadi titik potong dari baris kunci dan kolom kunci yaitu 2 di sini, 2 di sini. Ini merupakan pivot atau unsur kunci. Unsur kunci. Nah, kita di unsur kunci ini titik potongnya adalah 2. Nah, di sini kita harus merubah 2 ini menjadi 1. Bagaimana caranya? Kita harus menggunakan operasi baris dasar. Kita lihat unsur kunci ini yang akan kita ubah 2 ini menjadi 1 ada di baris pertama atau B1. Jadi operasi baris dasarnya B1 aksen sama dengan 1/2 dikali B1. Nah, untuk bisa merubah 2 ini menjadi 1, kita buat seperti ini. Ini contohnya. Ini kan 2, berarti kita masukkan 1/2, B1-nya kedua, 1/2 kali 2. Hasilnya 1. Berarti ini sebentar kalau di tablo 2, di sini sebentar 1. Bukan 2 lagi tapi 1. Nah, operasi baris dasar di B2 aksen. B2 aksen itu atau tablo 2 sebentar. B2 aksen itu kita pakai B2 mula-mula kurang B1 aksen. B1 aksen di sini sebentar kan 1, berarti B2 kurang B1 aksen. B1 aksen hasilnya sebentar di sini, berarti hasilnya 1 sebentar di sini kurang B1 aksen. Yang ketiga itu yaitu B0 aksen sama dengan B0 mula-mula ditambah dengan 75 dikali B1 aksen. Biar kalau hasilnya sebentar di B0 aksen itu hasilnya sebentar 0. Di unsur kunci sebentar hasilnya 0 sama dengan 3. 1/2 dikali 6, 1/2 dari rumus kali B1-nya 6 di sini, berarti 1/2 kali 6 3 sama dengan 3. Sekarang baris kedua B2 aksen. B2 aksen itu rumusnya tadi B2 mula-mula kurang B1 aksen. Berarti 0 kurang 0 sama dengan 0. 1 kurang 1 sama dengan 0. 1 kurang 1/2 sama dengan 1/2.
0 dikurang 1/2 sama dengan min 1/2. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Untuk menentukan B0 aksen, rumusnya yaitu B0 ditambah 75 kali B0 mula-mula ditambah 75 kali B1 aksen. Ini saya tulis memang 1 tambah 75 kali B1 aksen. B1 aksen di sini kan B1 aksen di sini 0. Berarti 1 kali 75 kali 1 tambah 75 dikali 0 sama dengan 1 min 75 tambah 75 dikali 1 B1 aksen kan 1 berarti sama dengan 0 min 60 tambah 75 dikali 1/2 sama dengan min 22,5 hasilnya min 22,5. Sekarang 0 tambah 75 kali 1/2 lagi. Kita masukkan di tabel 2. Ini hasil dari operasi baris dasar ini kita masukkan di tabel 2. Kita lihat yang B0 aksen. B0 aksen di sini kan 1 0 min 22/5 37,5 0 225. B1 aksen Z-nya 0 1 1/2. Ini 1/2 juga di sini 0 ini 0 3. Ini juga 3 di atas. Ini di B2 aksen 0. Ini lihat B2 aksen 0. Ini 0 di sini, 0 juga di sini 1/2 min 1/2 1 2. Jadi kita sudah duanya seperti ini. Nah, di tabel 2 ini juga belum optimal. Berarti kita masih mencari lagi agar X1 dengan ini di kolom ini harus sebenarnya angkanya itu yang lainnya yang 1 ini harus sebenarnya di sini 1, yang lainnya 0. Jadi ini belum optimal. Jadi kita harus cari lagi sampai optimal. Nah, bagaimana caranya? Caranya juga sama seperti tabel 1 tadi. Kita menentukan baris kunci, unsur kunci, rasio dengan kolom kunci. Kita lihat di sini mana yang memiliki nilai atau angka yang paling negatif. Yang paling negatif di sini di X2 yaitu min 22,5. Ini saya nobatkan sebagai kolom kunci. Selanjutnya kita akan mencari baris kunci. Sebelum mencari baris kunci, kita harus menentukan rasionya berapa dulu, baru kita bisa menentukan baris kunci dan unsur kunci. Untuk menentukan rasio yaitu caranya yaitu ini RHS dibagi dengan X2, berarti 3 bagi 1/2 sama dengan 6. 2 dibagi 1/2 sama dengan 1.
Yang di sini tidak ada, yang di sini 6, di B1-nya 6, B2-nya rasionya 1. Jadi untuk menentukan baris kunci, kita lihat kedua rasio ini mana yang memiliki nilai yang paling kecil. Nah, di sini nilai yang paling kecil adalah 1. Jadi berarti di sini ini kita nobatkan sebagai baris kunci karena memiliki rasio yang paling kecil. Selanjutnya kita harus menentukan menentukan pivotnya atau unsur kuncinya. Nah, untuk menentukan unsur kunci juga sama macam tabel 1 tadi, yaitu kita melihat titik potong antara kolom kunci dengan baris kunci. Jadi titik potong dari kolom kunci dengan baris kunci terletak di sini. Ini titik potongnya di sini yaitu 1/2. Di unsur kunci ini angkanya atau nilainya masih 1/2. Kita rubah 1/2 ini harus menjadi 1 di sini, bukan 1/2 lagi di tabel 3 nanti, bukan 1/2 lagi, tapi dia harus menjadi 1. Bagaimana caranya? Ya, kita tetap masih menggunakan operasi baris dasar seperti di tabel 1 tadi. 4 sama dengan 2/1 dikali 1, 2 2/1 kali 2 sama dengan 4. Sorry, yang di sini bukan 1 tapi -1 sebenarnya. Ini saya suruh rubah. Berarti di sini -2. Sekarang kita masuk di B02 aksen. Operasi dari baris dasar ini hasilnya. Ini hasil dari B2 aksen, ini hasil dari B02 aksen, ini hasil dari B12 aksen. Nah, hasil dari ini dengan ini kita masukkan di tabel 3. Jadi di tabel 3 bentuknya seperti ini. Ketika kita masukkan hasil dari operasi baris dasar tadi, jadi bentuknya seperti ini. Nah, di tabel 3 ini apakah sudah optimum atau belum? Jadi jawabannya sudah optimum karena di basic di kolom Z, X dan X1 Z, X1 dan X2 ini, ini ada basicnya, ada Z, X1, X2. Nah, ini hasilnya, ini sudah optimum karena satu komponen angkanya 1, yang lainnya 0. Di kolom Z-nya sudah satunya 1 0 0, di kolom X1-nya 0 1 0 0 1 0, di kolom X2-nya 0 0 1, yaitu komponennya 1, yang lainnya 0. Jadi ini sudah optimum dengan solusi 315. Dengan solusi nilai Z, dengan solusi Z itu 315, X1-nya 1, X2-nya 4. Nah, dari ini kan sudah optimum. Jadi nilai maksimum dari soal tadi yaitu 315. Apakah itu benar 315 atau tidak? Coba kita buktikan dengan mengalihkan X1, nilai dari X1 dan X2 ini dengan fungsi objektif tadi. Nah, nilai X1 tadi kan 4, X2-nya nilai X1-nya adalah 1, X2-nya 4.
Jadi fungsi objektifnya tadi Z sama dengan 75 dikali X1 tambah 60 dikali X2, berarti Z sama dengan 75 dikali 1 ditambah 60 kali 4. 75 kali 1 75 tambah 60 kali 4 240. 75 ditambah 240 hasilnya 315. Jadi benar berarti benar bahwa nilai maksimum dari soal tadi yaitu 315.